apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian kita, apa yang sudah dipersiapkan untuk hari kiamat. Jadi kalau bahasa Arab namanya muhasabah. Kalau bahasa biasa menghitung atau hasibah yahsabu hisaban. Itu artinya apa? Menghitung, mengevaluasi segala perbuatan yang baik, yang buruk, baik berkaitan dengan hubungan kepada Allah maupun kepada manusia. Ini harus dihitung, harus dihisab. Sebab kalau orang yang pintar menghitungnya, insya Allah di dalam hidupnya pasti beruntung. Berjualan kalau pintar menghitung, untung. Kalau berjualan tidak pernah bisa menghitung, bangkrut. Makanya menghitung itu penting. Sebab di dalam hidup ini kita lagi berdagang dengan Allah. Maka kita harus pintar menghitung. Allah kasih modal. Nikmatani mawqunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah kasih kepada manusia, dan manusia banyak lalai di dalam mempergunakan dua nikmat itu. Apa itu nikmat yang dua? As-sihah wal faragh, kesehatan dan waktu yang kosong. Ini modal. Semakin bagus kita memutar kesehatan dan waktu yang kosong itu, maka semakin beruntunglah kita di dalam hidup. Sebab waktu yang kita gunakan, kalau kita putar dengan baik, kita gunakan untuk beribadah, nah itu untung kita. Kalau tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, nah, rugi kita. Makanya Allah bersumpah berkali-kali atas nama waktu. Wal asr wal fajri was subhi wal duha wal laili. Itu saking pentingnya waktu itu. Makanya para ulama menyebutkan idha'atul waqti, hilangnya waktu, idha'atul waqti asyaddu minal mauti, lebih buruk daripada kematian. Hilang waktu itu lebih buruk daripada kematian. Lianna idha'atul waqti, sebab hilangnya waktu taqta'uka anillahi wad daril akhirah, akan memutuskan engkau daripada Allah dan hari akhir. Kita hilang waktu, mestinya kita duduk di majlis, lalu kita tidak duduk, maka kita sudah terputus daripada Allah dan hari akhir. Wal maut, adapun kematian. Wal maut, adapun kematian, hilangnya nyawa dari seseorang, yang ta'uka anid dunya wa ahliha, cuma memutuskan engkau daripada dunia dan orang-orang yang ada di atasnya. Kita ini kalau meninggal cuma terputus daripada dunia, tidak bisa lagi hidup di perumahan panas satu. Kenapa? Pindah kuburan muslimin. Jadi kalau terputus kehidupan kita, terputus nyawa kita, hilang nyawa kita, hanya terputus dengan dunia dan orang-orang yang ada di atasnya. Paling tidak bisa lagi komunikasi dengan istri, tidak bisa lagi komunikasi dengan anak, dengan teman, nggak bisa lagi duduk di majelis, tidak bisa lagi duduk di masjid. Kalau sudah terputus nyawa kita itu, hilang nyawa, hanya terputus dengan dunia dan orang-orang yang ada di atasnya. Tapi hilang waktu akan memutuskan kita dengan Allah dan hari kiamat. Makanya hilang waktu itu lebih buruk daripada kematian. Makanya wajar agar kita tidak membuang-buang waktu dengan baik. Maka perlu introspeksi untuk menghisab itu. Makanya Umar bin Khattab menyebutkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Wazinu anfusakum, dan timbanglah diri kalian qabla an tuzanu, sebelum kalian ditimbang. Fa innahu, sesungguhnya menghitung itu, menimbang itu, ahwanu fil hisab, lebih gampang, lebih ringan di dalam hitungan, ghadan, nanti pada hari kiamat. Antuhasibu anfusakum al-yawm, kalau kalian menghitung diri kalian hari ini, itu lebih memudahkan untuk menghitung dan menghisab nanti pada hari kiamat. Kenapa? Itu sudah menghisabnya, sudah menghitungnya. Makanya introspeksi itu bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan saban hari. Setiap kita melakukan sesuatu, itu muhasabah, hitunglah. Setelah selesai sholat, hitung.
bagus tidak sholatku tadi? Jangan-jangan waktu sholat tadi ingat bini, sebelum berangkat sholat maghrib lagi sarif lawan bini. Jadi di dalam sholat itu kalau ingat Tuhan, ingat bini, kacak-kacak rambutnya. Kenapa? Sebabnya lagi sarif. Jangan-jangan kita nanti waktu sholat tadi bacaan Al-Fatihahnya kurang bagus, kurang pas. Jangan-jangan rukuk kita kurang bagus, kurang pas. Jangan-jangan takbir kita malas. Itu harus introspeksi. Jangan setahun sekali. Lupakan sudah. Berapa banyak orang yang kita sakiti, lupa sudah. Maka muhasabah itu penting untuk apa? Satu, bila kita berbuat dosa dan maksiat dan menemukan di dalam muhasabah kita berbuat dosa dan maksiat, satu, ingatlah kepada Allah. Yang kedua, beristighfarlah kepada Allah. Yang ketiga, bertobatlah kepada Allah. Dan yang keempat, wa'ad bilisayyatul hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, agar perbuatan baik itu menutupi perbuatan buruk. Nah, itu pentingnya muhasabah. Untuk apa? Supaya kita tidak rugi nanti hari kiamat. Apa yang harus kita introspeksi? Nah, ada 5. La tazulu qadamal 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak kaki anak Adam nanti pada hari kiamat hatta yus'ala an khamsi khisalin, sampai dia ditanya dengan 5 perkara. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi tidak akan bergerak kaki anak Adam nanti di hadapan Allah pada hari kiamat sebelum ditanya dengan 5 perkara. Yang pertama, an umri bima afnahu, umurnya kemana dihabiskan? Dihabiskan di majelis, dihabiskan untuk bekerja di dalam hidup. Sebab pekerjaan itu kadang-kadang ada yang bernilai ibadah, ada yang tidak. Jalankan pekerjaan. Sholat pun kadang-kadang ada yang bernilai ibadah, ada yang tidak. Satu amalan baik, tapi karena buruknya niat, atau amalan yang akhirat, tapi karena buruknya niat, dia menjadi amalan dunianya. Sholat itu amalan akhirat, tapi karena buruknya niat. Sebab apa dia berniat? Supaya orang kampung tahu aku ini ahli sholat. Amal akhirat tapi buruk niat, jadi amalan dunia. Dan amalan dunia karena bagusnya niat menjadi amalan akhirat. Apa amalan dunia? Nyuci mobil, amalan dunia itu. Tapi bagusnya niatnya apa? Supaya mobilku bersih. Sebab Allah cinta kepada kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Itu menjadi amalan akhirat. Masuk kantor itu amalan dunia, tapi karena bagus niat supaya apa? Mencukupi kebutuhan anak dan istri. Itu menjadi amalan akhirat. Ngecat di depan. Kenapa? Itu tahu. Ada yang ketemu bos tadi kan. Ngecat di depan itu amalan dunia, tapi karena bagus niat supaya apa? Kampung kami bersih, bagus, orang datang melihat enak, nyaman, bersih, rapi. Sebab Allah cinta kepada kebersihan dan kerapian. Nilai ibadah. Dia jangan dianggap amalan dunia itu menjadi dunia. Tidak. Amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat, amalan akhirat bisa menjadi amalan dunia. Berangkat haji dengan niat apa? Supaya orang tahu, orang kampung ini tahu kalau aku ini berduit. Berangkat haji. Itu begitu pulang haji, mantap, bawa Mekah, begamis terus 40 hari kada pernah putus kelanggar. Habis 40 hari kada kelihatan lagi batang hidungnya mana aja. Mungkin di Islami kalau kan? Itu lain di sini, mau di tempat lain di sini kan. Nah, ini artinya apa? Amalan dunia, amalan akhirat, tapi bernilai dunia. Amalan dunia bisa juga bernilai akhirat. Kenapa? Karena niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat tergantung niat. Maka jangan remehkan. Ini salah satu introspeksi kita. Jadi umur kita kemana kita habiskan? Apakah kita habiskan di majelis? Apakah kita habiskan untuk ibadah? Atau kita habiskan untuk dunia? Jangan-jangan umur kita ini lebih banyak untuk urusan dunia.
Begitu Rasul pernah ditanya, man aqyasun nas, ya Rasulullah, man aqyasun nas, siapa manusia yang paling pintar? Wa akramun nas, dan siapa manusia yang paling mulia? Itu wahai baginda Rasul. Aqyasun nas wa akramun nas, kata baginda Rasul, man aksurhum zikran bil mauti, adalah orang yang paling banyak ingat dengan kematian. Wa ahsanuhum isti'dadan lahu, dan paling bagus persiapan untuk menghadapi kematian itu. Mereka lah ulaikal aqyas, mereka lah orang-orang yang cerdas. Jangan-jangan kita ini habiskan waktu hanya untuk urusan dunia aja. Kita ini begitu ada pengajian yang hadir itu aja. Rumah sekampungan lebih banyak menghabiskan di kafe Sirot Salman. Tahu jelajah juga. Tapi belum pernah kok saya masuk ke situ. Takut juga masuk ke situ pakai sarung. Aku pulang ikut. Siapa yang ceramah baca doa sih? Nah itu masa muda itu kemana? Cuma lewat sudah. Mestinya masa muda itu digunakan untuk ibadah. Allah lebih suka anak muda yang taat ketimbang orang tua yang taat. Ini kalau ada anak muda 1, 2, 3 itu taat kepada Allah, mohon maaf, itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita yang taat kepada Allah. Apa sebabnya? Anak muda ini kalau taat kepada Allah, sementara keinginan dan nafsunya masih kuat, masih kencang, tenaganya masih kuat, beda dengan kita. Anak muda ini masa depannya masih membentang di hadapannya. Namun kita, nah ada cita-cita kita ini satu aja, meninggal husnul khotimah, itu aja. Betul ya? Nah ada lagi sudah cita-citanya itu duit seadanya, bini seadanya, menghabiskan sisa. Ya kalau seadanya, memang itu aja adanya, mau apa lagi kita? Tidak ada lagi. Nah, yang bisa kita harapkan kecuali kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya untuk orang tua jangan bicara tentang masa depan. Kalau masa depannya adalah alam barzah, tidak ada masalah. Nanti begini, aku pikirkan. Kalau menggunakan laptop begini, tekniknya begini, sudah nggak usah lagi ngajari laptop aku, ngajari aja baca Al-Quran sudah bagus aku. Orang tua, orang muda begini masih panjang masa depannya, cita-citanya masih bagus, kekuatannya masih bagus. Makanya kalau anak muda ini syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, anak muda yang taat beribadah kepada Allah itu lebih dicintai daripada orang tua. Cuma anak muda dalam zaman susah dicari di masjid, di langgar itu susah dicari. Malam ini ada 3 orang. Ashabul Kahfi lah. Masih ada 4 orang lagi di mana lah itu. Ini kalau ya yang ini masuk lah dikit udah kan. Itu juga 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu susah jadi anak muda itu. Anak muda itu azan dan masuk burimnya itu. Jadi masa muda itu kemana? Kita gunakan. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu, harta dari mana dia dapatkan. Kalau umur itu satu aja, masa muda satu aja, tapi begitu harta 2 itu. 5 itu termasuk harta 2 biji. Min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, dan kemana dibelanjakan. Jangan-jangan duit kita ini lebih banyak dibelanjakan untuk dunia, bukan untuk akhirat. Masuk masjid aja jangan kita berinfak di jalan Allah itu. Celengan lewat aja, nyata-nyata itu sudah lewat, tek di depan kita, dicelengnya aja. Jarang dia masukkan ke dalam celengan itu. Duit banyak tapi jarang, sedikit aja yang diinfakkan di jalan Allah. Padahal duit yang kita miliki sesungguhnya apa yang kita infakkan, bukan apa yang kita habiskan. Yang kita habiskan untuk makanan jadi sepitik,
Yang kita habiskan untuk bangunan jadi ahli waris, milik ahli waris nanti suatu saat. Yang tersimpan jadi kening milik ahli waris karena mau kita pakai. Kalau tak percaya coba dia biar meninggal. Karena mobil pakai itu dibalik langsung namanya seminggu lah untuk nunggu abahnya di situ supaya tidak protes. Setelah seminggu selesai datangnya ke RT untuk apa? Ngurus balik nama. Rekening dibalik nama, surat tanah balik nama, surat rumah balik nama. Untuk apa? Dijual tumbuhannya bagi waris. Biar keluarlah dari kuburan protes. Dia aja situ banyak. Mati di situ. Kita mencari setengah mati, akhirnya mati juga Karena tidak ada apa-apanya. Apa sebabnya? Karena kita ini kurang harta. Dari mana kita dapatkan, kemana kita belanjakan? Akan ditanya oleh Allah. Makanya beruntung jadi orang miskin. Kenapa? Orang miskin itu duluan masuk surga. Kenapa duluan masuk surga? Setengah hari daripada orang kaya. 500 tahun bedanya orang miskin dengan orang kaya masuk surga. Setelah 500 baru orang kaya. Kenapa? Orang kaya banyak pertanyaannya. Mobil dari mana? Rumah dari mana? Televisi dari mana? Kulkas dari mana? Kipas angin dari mana? Banyak itu. Cincin batu akik dari mana? Tanya. Kembang dari mana? Tanya. Kembang janda bolong. Tanya itu. Orang miskin mau ditanya apa? Datang mereka, rumah dari mana? Kontrak. Bajumu dikasih, motor pinjam. Anjir mereka kenyawanya susah banyak tersangka. Pinjam. Pinjam, gak ada dikasih, gak ada bikin susah pun nanya masuk aja dalam surga. Orang miskin, apa yang ditanya? Duit kadang-kadang ada, kadang-kadang ada. Makan kadang-kadang ada, kadang-kadang ada. Apa makanan? Ditanya mereka, apa makanan? Kasih putih aja. Dia mereka kasih mudir gambar. Banyak pertanyaan orang kaya. Makanya bukan berarti cita-cita kita jadi orang miskin, salah juga. Cita-cita kita tetap jadi orang kaya, tapi dermawan. Orang kaya seke, dimakan cacing tanah juga. Jadi jadilah kita orang kaya, tapi dermawan, jangan pelit. Jadi kalau kita orang kaya itu dermawan. Sebab kalau kita dermawan aman. Banyak yang bantu kita. Orang-orang miskin bantu kita, janda-janda yang menggenaskan bantu kita. Wujud ini, kenapa biar senyap-senyap? Banyak janda di kampung ini. Orang yang membantu orang miskin dan janda itu, kalau menjadi dina fisabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Semangat Pak, cari janda. Tapi janda yang menggenaskan. Tapi kalau dia ketemu dengan janda yang menggenaskan, mengkhawatirkan anak banyak hidup susah, mau bini pian dengan laju sorangan. Ya betul ini. Janda, anak-anak yatim bantu, anak-anak miskin bantu. Jangan sampai kita digorong oleh Allah sebagai pendusta agama. Kenapa? Anak yatim dihardik, orang miskin tidak dianjurkan makan. Makanya supaya dermawan kita di dalam hidup, bagaimana tolong orang lain. Allah fi'auni abdi maka abdu fi'auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Sebab orang berinfak sekarang susah Pak. Saya sedang aja memposting itu. Jadi status saya itu sering saya share. Ada pembangunan di situ. Sebulan masuk berapa? 50.000 aja. Beli paku kayaknya. Padahal butuhnya bukan paku aja, kayu 2 kubik. Belum lagi seng, belum lagi ini, belum itu. Yang masuk berapa? 50.000 aja. Masa Samarinda saya bilang bagusnya orang berinfak Samarinda ini. Makanya di Samarinda ini banyak ahli-ahli sedekah, ahli infak. Makanya sekali berinfak apa? 50.000 satu bulan. Satu orang aja yang berinfak. Tapi doanya bagus juga, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah.
panjang lebar saya beripak sorangan aja. Tapi tidak apa-apa, penghibur hati. Nah ini, kalau kita tidak dermawan, padahal pertanyaan harta yang kedua, dari mana, kemana kita belanjakan? Jangan sampai kita habiskan di dunia lalu kita menyesal. Apa kata orang yang sudah meninggal dunia? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Seandainya kau takutkan kematian ini, wahai Allah, la asaddaqa, sungguh aku akan bersedekah, wa aqum minas sholihin. Siapa ini yang menyesal setelah meninggal? Apakah orang yang berbuat buruk? Tidak. Orang baik pun akan menyesal setelah dia meninggal dunia. Orang baik akan menyesal setelah dia meninggal dunia, dan orang buruk lebih-lebih menyesal setelah dia meninggal dunia. Kenapa orang buruk menyesal? Kenapa dia berbuat buruk di dalam hidupnya? Dan kenapa orang yang baik pun menyesal? Kenapa cuma segitu saja aku berbuat baiknya? Menyesal kita pasti. Kalau kita meninggal pasti menyesal. Seandainya di dalam hidup aku banyak berwirid berzikir, seandainya di dalam hidup aku berbakti kepada kedua orang tuaku, memuliakan istriku, seandainya di dalam hidup aku mendidik anakku dengan agama yang bagus, aku kirim dia pondok pesantren untuk menghafal Al-Quran, seandainya aku banyak berinfak di jalan Allah, seandainya aku banyak membantu orang-orang miskin, anak-anak yatim, menyekolahkan mereka, memberikan mereka sandang, pangan dan papan di dalam hidupnya, sungguh aku akan beruntung. Itu kalau sudah meninggal. Waktu masih hidup, lewat aja. Datang orang minta-minta, lewat aja Pak, pas. Maksudnya ya. Jadi kadang-kadang apa? Begitu lewat orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Bapak dikata bapaknya, bilang Bapak Dada sudah ngajar dulu, sudah beli pulang. Dibuka anaknya, Waalaikumsalam, cari siapa Pak? Bapak Dada. Pada bapaknya ngomong di dalam, Bapak Dada. Ngejar anaknya, oh itu bapakku. Ini yang keempat. Yang kelima, wa'an ilmi ma'adha amilabi, dan ilmunya apa yang sudah diamalkan dengan ilmu ditanya. Tidak akan bergerak kaki anak Adam nanti hari kiamat sebelum ditanya 5 perkara tersebut. Umurnya dihabiskan kemana? Masa muda digunakan untuk apa? Harta dari mana didapatkan? Yang keempat, kemana dia belanjakan? Yang kelima, ilmu apa yang sudah diamalkan dengan ilmunya. Ini introspeksi kita. Kira-kira siap tidak kita? Kalau satu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita sudah siap dengan amal ibadah kita? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasul mengingatkan Ibnu Umar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar, baginda Rasul memegang pundak Ibnu Umar. Kata baginda Rasul kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau orang yang hidup di atas dunia seperti orang yang aneh. Aneh apa? Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita di mana? Di surga. Nabi Adam diciptakan oleh Allah di dalam surga, lalu dikeluarkan dari dalam surga karena melanggar perintah Allah. Lalu Nabi Adam harus kembali lagi ke tempat asalnya, dan kita anak cucu Adam yang harus kembali ke tempat asal kita, di mana kain kita datuk kita Nabi Adam alaihissalam itu bertempat, maka kita pun akan masuk ke sana. Dunia ini aneh, bukan tempat kita. Sehingga kita aneh terhadap orang yang berbuat dosa dan maksiat. Kenapa mereka yang sudah diciptakan oleh Allah lalu tega untuk berbuat dosa dan maksiat? Kenapa Allah mengirim mereka di atas dunia selalu khalifah untuk mengatur bumi dengan baik, dan mereka kembali ke dalam tempatnya, lalu mereka tidak mempersiapkan bekal untuk kembali ke tempatnya? Ini kun anta di dunia ka'annaka gharib au 'abdu sabil, atau seperti seorang musafir. Kita ini musafir Pak, sebentar aja singgah, habis itu kita lanjutkan perjalanan. Tidak ada musafir yang berdiam di satu tempat, di satu stasiun dalam waktu yang lama. Enggak, sebentar, setelah itu dia melanjutkan. Kita juga sebentar, cuma 60 tahun. 60 tahun akan masuk asal musafir. Kami yang berikutnya, inilah 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 2 lagi sisanya.
di dalam hidup ini kita sebentar aja singgah di atas dunia ini 60 tahun, tapi orang meninggal sekarang 60 tahun juga susah. Orang paling banyak meninggal sekarang apa? Di bawah 60. Apalagi zaman Covid, paling banyak berapa? 30-40. Jadi di dalam hidup ini sebentar aja kita hidup di atas dunia. Jangan sampai hidup yang sebentar ini lalu tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nanti begitu melanjutkan perjalanan bingung, bekal tidak ada. Sementara untuk menuju alam akhirat ini perjalanan jauh lebih panjang daripada di dunia. Dunia kita hidup 60 tahun. Di dalam barzah kadang-kadang ada orang yang menunggu sampai ratusan tahun. Belum nanti lagi untuk mendatangi tempat yang sudah ditetapkan apakah surga atau neraka. Itu perjalanannya tidak tertahu juga berapa ratus tahun perjalanannya. Bisa saja ribuan tahun di situ. Jadi jangan sampai perjalanan yang panjang kita musafir lalu kita santai di tempat singgahan, begitu melanjutkan kita tidak punya bekal. Persiapkan bekal kita dengan baik. Sebab kita musafir, kata baginda Rasul, jadilah engkau orang yang aneh hidup di dalam kehidupannya, dan jadilah seorang musafir. Idza amsayta fala tantadhir subah. Kalau kau waktu sore jangan nunggu pagi. Idza asbahta fala tantadhir masa. Kalau engkau dalam keadaan pagi jangan tunggu waktu sore. Artinya apa? Jangan buang-buang waktu. Gunakan waktu itu dengan baik, putar waktu itu dengan baik, agar kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Dikata baginda Rasul kepada Ibnu Umar, agar kita jangan sampai membuang-buang waktu di dalam kehidupan. Baginda Rasul juga mengingatkan, hadis riwayat Tirmizi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Itu sebaik-baik orang. Umurnya panjang, amal baiknya banyak. Seburuk-buruk orang adalah orang yang umurnya panjang, amal buruknya banyak. Jadilah kita sebaik-baik orang, umur panjang, amal baik kita banyak. Dan terakhir baginda Rasul mengingatkan kita, itu tadi khamsan qabla khamsin, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa kata baginda Rasul? Syababaka qabla haramika, masa muda sebelum datang masa tua. Cuma terlambat bang ceramahnya, tapi tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Masa muda dimanfaatkan dengan baik sebelum datang masa tua. Kalau sudah tua, uyuh kita Pak. Kita waktu masih muda itu beda dengan sekarang. Makanya kenapa Allah lebih suka kepada anak muda yang beribadah dengan orang tua. Sebab orang tua ketika beribadah itu satu, pikirannya banyak, tidak bisa fokus. Anaknya, bininya, tanggal sekian harus bayar kontrakan, tanggal sekian harus bayar cicilan. Stres, SK baru keluar, masih sekolah terus, stresnya. Udah gitu. Ada orang sampai pensiun belum pernah lihat SK-nya. Yang lebih buruk apa, sampai meninggal pun belum pernah lihat SK-nya itu. Kasihan betul nasib bapak itu. Tapi tidak ada di sini, pakai tempat lain. Sini insya Allah bagus-bagus semua. Dijaga. Kalau masih muda itu masih kuat. Berdiri itu tak ada gangguan apa, asam urat. Kadang-kadang kalau orang tua itu begitu imam panjang, sudah lain kisahnya dia itu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Mana tuh goyang-goyang sudah. Begitu imam panjang, apakah kata si kai itu? Ada imam yang lain yang lebih pendek daripada itu. Ya udah deh. Kenapa? Sudah tidak kuat lagi berdiri. Kalau sudah tidak kuat, pikirannya itu macam-macam sudah. Ujung Pak, tidak menampar imam pas kalian juga. Ada juga itu. Yang muncul ini, ada orang pernah sholat, kebetulan langgarnya itu kayu. Baca dalam sholat, imam yang ditunjuk ternyata Pak kada peduli dengan makmum di belakang. Jam dia baca ayat, belum selesai, cukup.
kait dia tuh. Udah ini. Karena tahu, bahkan di satu masjid, karena saking panjangnya, begitu selesai sholat mobil sih kayak dengan imam itu. Makanya kita kalau jadi imam lihat-lihat ke belakang. Begitu Rasulullah putar berpaling ke belakang, bukan hanya merapikan saf, melihat di belakang ini siapa jamaahnya. Amal Tuhan jangan sekali hentak Al-Baqarah satu halaman. Siu hubungannya di belakang. Betul deh. Kenapa? Karena orang tua dengan anak muda berbeda. Orang tua dulu dengan orang tua sekarang berbeda. Orang tua dulu masih kuat-kuat, Pak. Orang tua sekarang, Pak, dan harapan. Betul, Pak. Coba perhatikan orang tua dulu dengan orang tua sekarang. Kenapa orang tua dulu masih murni, makanannya masih bagus, minumannya masih bagus, udaranya masih bagus, pikirannya masih bagus. Ada orang dulu macam-macam pikirannya. Orang tua sekarang, dia datang aja Sungai Mahakam itu. Untung dia ambil aja satu ember, bawa pulang ke rumah untuk 1 minggu, gak perlu teh dan kopi di situ. Dia kan masuk bulan aja, teh tarik gitu. Dulu Sungai Mahakam itu begitu orang ke sana minum langsung. Lihat ikan di bawah kelihatan. Sekarang kemudian dia kuntilanak aja kelihatan apalagi di bawah. Nah itu orang dulu dengan orang sekarang beda sudah memang. Zamannya masanya, minumannya sudah lain, udaranya sudah lain, makanannya sudah lain, pestisida semua disemprot semua. Nah itu orang sekarang dulu mana ada besemprot buah-buahan itu. Tak ada penyakit-penyakitnya macam-macam, pisang ganar-ganar, padi bagus-bagus, ada semprot-semprot. Sekarang semakin disemprot semakin banyak pulang penyakitnya. Nah jadi seperti itu. Jadi waktu muda sebelum datang waktu tua. Wasihataka qabla saqatika, masa sehat sebelum datang masa sakit. Wa ghinaka qabla faqrika, kaya sebelum miskin. Wa faragaka qabla sughlika, kosong sebelum sibuk. Wa hayataka qabla mautika, masa hidup sebelum masa kita meninggal. Ini saja yang bisa disampaikan pada kali pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah masuk di sana belum? Sudah. Kenapa kan ada suaranya? Oh dikecilin kan? Mestinya harus berteriak-teriak supaya tahu penjelaman. Oke sudah kok. Maka diam-diam aja, diam kita kalinya lewat sudah. Kita cukupkan di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita punya semangat baru. Introspeksilah setiap kita melakukan sesuatu. Jangan terlalu lama nanti kita kelupaan. Setelah introspeksi, maka perbaikanlah diri kita agar mulia dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana min al-hidayah wa tawfiq wa shamsika wa qamarika abadan abadan. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi